Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Sumelia Ramawati dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pendidikan pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Pengertian kompetensi pendidik. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Kompetensi juga terkait dengan standar di mana seseorang dikatakan kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta hasil kerjanya sesuai standar atau ukuran yang ditetapkan dan atau diakui oleh lembaga atau pemerintah. Pengertian kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, di mana masing-masing kompetensi sangat penting untuk seorang guru dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Guru dituntut untuk menguasai semua kompetensi guru agar dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan kompetensi guru adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional. Makna ahlu dzikir. Secara harfiah, dzikir diartikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam bacaan dan kalimat-kalimat thayyibah. Dalam praktiknya, dzikir dalam upaya mengingat Allah bukan merupakan proses instan, melainkan diperoleh melalui ilmu sehingga dzikirnya tersambung atau bisa disebut dengan wusul dengan Tuhannya. Uraian tentang zikir ini banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk mengenai keterangan ahli zikir. Lalu, siapakah ahli zikir itu? Pertanyaan ini salah satunya bisa dijawab melalui keterangan pada surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Penjelasan dalam ayat di samping disebutkan secara sharih atau terang dan jelas mengenai siapakah ahli zikir itu, ialah orang-orang yang berilmu. Pertanyaan selanjutnya, lalu siapakah orang-orang berilmu itu? Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dalam bukunya Secara Tinta pada tahun 2014 menjelaskan tentang siapakah ahli zikir itu. Ia menyatakan bahwa ahli zikir adalah para wali dan para ulama yang dalam hatinya terdapat rasa takut atau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, jika dinisbatkan bahwa wali dan ulama juga manusia, maka manusia yang mempunyai ketaatan dan rasa takut kepada Allah juga termasuk ahli zikir. Karena dalam ayat disebutkan bahwa ahli zikir adalah orang-orang yang berilmu, maka perlu dipahami bahwa ahli zikir bukan sekedar orang yang pintar. Itu artinya semua orang pintar bukan berarti ahli zikir. Tafsir tematik surat Al-Anbiya pada ayat ke-7 yang berbunyi, Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Iman Al-Qurtubi dijelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, sebagai jawaban atas argumentasi para orang kafir yang meragukan kenabian Muhammad SAW. Mereka mencemooh bahwa Muhammad SAW itu sama saja dengan manusia biasa, tidak ada kelebihan apapun sehingga tidak perlu diikuti ajarannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini
ini yang membandingkan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi terdahulu, di mana para nabi terdahulu itu sama saja dengan beliau, sama-sama manusia biasa, hanya saja mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Disebutkan beberapa laki-laki untuk menunjukkan bahwa para nabi terdahulu tidak lain juga manusia, sebagaimana Muhammad SAW juga manusia. Tidak yang membedakan para nabi terdahulu dan juga Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa nabi itu bukan malaikat karena disebut dengan kata laki-laki yang menunjukkan bahwa mereka adalah jenis manusia. Firman-Nya, fas'alu asla zikri, atau tanyakan kepada ahli zikir. Apabila para orang kafir itu masih belum bisa menerima argumentasi ini, silakan saja mereka bertanya kepada ahli zikir. Sufyan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahli zikir adalah para ahli Taurat dan Injil yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau yang sudah masuk Islam. Disebut mereka itu ahli zikir, yaitu makna zikir adalah mengingat, karena mereka paham dan mengerti betul kisah para nabi terdahulu yang belum dikenal oleh bangsa Arab. Dan para kafir Quraisy memang terbiasa bertanya kepada ahli Taurat dan Injil tentang nabi-nabi terdahulu. Di sini Allah menegaskan kembali untuk bertanya kepada mereka bila belum tahu. Tafsir tematik surat Al-Mujadalah pada ayat ke-11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila usuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Penjelasan 1. Adab menghadiri majelis dan keutamaannya. Poin pertama dari surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ini adalah adab dalam majelis dan keutamaannya, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unfuzu fanfuzu, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Kata tafasahu dan ifsahu berasal dari kata fasaha yang artinya lapang, sedangkan kata nusuzu berasal dari nusdus yang artinya tempat yang tinggi, yaitu beralih ke tempat yang tinggi. Perintah itu berarti berdirilah untuk pindah ke tempat lain guna memberikan kesempatan kepada orang lain agar duduk di situ. Namun secara umum dilarang menyuruh seseorang untuk pindah dari tempat duduknya untuk ia tempati. Dalam hadis berbunyi, la yuqimi rajulu rajulah mimma jalisi tsumma yaq'udu fihi, yang artinya janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari majelisnya lalu ia duduk menggantikannya. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang memberi kelapangan kepada orang lain, ia akan diberi kelapangan oleh Allah. Orang yang memberikan tempat duduk kepada orang lain, ia juga mendapatkan kebaikan dari Allah. 2. Allah menunjukkan derajat orang berilmu. Poin kedua dari surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ini adalah keutamaan orang yang berilmu, bahwa Allah akan meninggikan derajat mereka. Dalam firman-Nya yang berbunyi, Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Katsir menjelaskan, janganlah memiliki anggapan bahwa apabila seseorang dari kalian memberikan kelapangan untuk tempat duduk saudaranya yang baru tiba atau ia disuruh bangkit untuk saudaranya itu merendahkannya. Tidak, bahkan itu merupakan suatu derajat ketinggian baginya di sisi Allah. Orang yang mau memberikan kelapangan kepada saudaranya dan bersegera saat disuruh Rasulullah bangkit, merekalah orang-orang yang berilmu yang tahu adab majelis, maka Allah meninggikan derajat mereka. 3. Pengetahuan dan balasan Allah. Poin ketiga dari surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ini adalah penegasan bahwa Allah Maha mengetahui dan mengabarkan serta memberi imbalan berdasarkan ilmu. Dalam firman-Nya berbunyi, Wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya, termasuk motivasi yang
yang melatar belakanginya. Seluruhnya itu akan dikabarkan Allah di akhirat nanti dan akan diberinya balasan. Mereka yang dengan ikhlas memberi kelapangan kepada saudaranya dan mereka yang mentaati Rasulullah, mereka akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Demikian pula mereka yang tidak mau memberi kelapangan. Bahkan orang munafik yang menuduh Rasulullah tidak adil, mereka juga akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Kesimpulan dari kandungan surat Al-Mujadalah ayat ke-11 adalah: yang pertama, 1. Di antara adab menghadiri majelis atau termasuk majelis ilmu dan majelis zikir adalah berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Yang kedua, pemimpin majelis boleh memerintahkan seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan, dan hendaklah orang yang diperintah mentaati pemimpin majelis tersebut. Yang ketiga, orang yang memberikan kelapangan kepada saudaranya di majelis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Yang keempat, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Yang kelima, Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan motivasi di balik perbuatan itu. Dia juga memberikan balasan berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Yang keenam, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.